Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat teman-teman kelas 8? Pastinya sehat dong. Dan tetap jaga kondisi, tetap semangat, dan tetap banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit corona ini agar kita cepat berkumpul seperti biasa di kelas di SMP Lab School VIP UMJ. Amin Allahumma amin. Baik, pembahasan pada hari ini mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia kita teruskan minggu lalu. Kita teruskan yang minggu lalu, yaitu membahas tentang struktur teks berita. Nah, teman-teman bisa lihat, sama-sama kita lihat mengenai struktur teks berita. Ada di halaman, buku paketnya boleh dibuka silakan. Ada di halaman 12. Boleh silakan, ayo sama-sama kita buka kembali ya. Halaman 12 mengenai struktur teks berita. Baik, kita bahas satu-satu. Kemarin kita sudah bahas mengenai teks berita. Nah, sekarang kita bahas apa itu struktur. Struktur itu adalah bagian-bagian dari teks berita. Itu yang disebut dengan struktur. Jadi struktur itu apa? Bagian-bagian dari teks berita. Contoh, struktur misalnya nih, struktur sepeda. Sepeda itu ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Ada stang sepeda, ada batang sepeda, ada ban sepeda, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Nah, ini pun sama halnya seperti struktur sepeda tadi. Jadi teks berita mempunyai struktur tersendiri, yaitu ada di halaman 12 di buku paket. Silakan sambil diperhatikan, sambil menyimak video pembelajaran ini. Baik, kita bahas lagi judul berita. Judul berita, coba teman-teman dibuka halaman 12 atau 13, di situ sama, samping-sampingan. Nah, di situ yang pertama ada judul berita, sama seperti yang ada di slide. Nah, ini nih, ada judul berita. Jadi yang pertama itu ada judul berita. Judul berita, kalau teman-teman baca di buku paket halaman 13, harus menggambarkan inti terpenting berita. Jadi judul itu adalah hal-hal yang terpenting yang tergambar dari berita. Nah, di sini judul ditulis singkat. Jadi judul nggak boleh kemana-mana. Harus singkat. Harus baik. Gitu. Harus mewakili apa yang menjadi catatan dari isi berita. Kemudian apa lagi? Padat. Artinya tidak bertele-tele. Singkat, padat, dan menarik. Nah, gitu kira-kira. Nanti kita lihat contoh dari teks berita. Kemudian berikutnya, judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi orang lain, masyarakat luas, ketika ingin membaca berita yang kita tulis, harus apa? Tadi harus menarik. Nah, misalnya, corona menguasai tempat atau provinsi A. Nah, itu kira-kira. Jadi orang lain mau menarik, mau membaca berita corona kita, yang kita buat itu orang lain mau baca.
Nah, gitu kira-kira. Jadi harus menarik semenarik mungkin. Gitu. Kemudian apa lagi? Judul harus dibuat semenarik mungkin, tadi sudah ya, sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita. Nah, kalau nggak tertarik, kalau nggak menarik judulnya, mau siapa yang mau dibaca, mau siapa yang mau baca kan begitu ya. Hal ini karena membaca berita, isi berita, pembaca akan melihat judul berita. Berikut terlebih dahulu. Nah, artinya apa sih yang membuat judul berita menarik? Yang jelas judul berita itu berisi tentang inti berita. Nah, kemudian apa saja nih pada dasarnya? Nah, di berikutnya, bacaan berikutnya coba diperhatikan halaman 13-nya. Pada dasarnya judul berita mempunyai beberapa fungsi. Pertama, menarik minat pembaca. Artinya biar orang lain itu mau baca. Kemudian merangkum isi berita. Jadi rangkuman dari isi berita. Melukiskan suasana berita. Jadi gimana sih isi berita itu? Kemudian mudahkan pembaca. Artinya orang lain atau si pembaca itu memudahkan untuk membaca berita tersebut. Kemudian memberi identitas. Memberi identitas itu artinya bisa tahu berita tentang apa sih ini. Kok ini dituliskan dalam berita kan begitu ya. Artinya memudahkan. Kemudian untuk kepentingan surat kabar atau umumnya. Artinya untuk memberitakan ke masyarakat luas yaitu harus tahu. Dari intinya sudah tahu. Oh, corona sekarang sudah tersebar berapa banyak di Indonesia. Nah, gitu kira-kira. Kemudian berikutnya, setelah judul berita, kita masuk ke berikutnya, yaitu lead atau teras berita. Nah, kalau di slide itu, lead itu apa? Paragraf pertama, sebuah berita isinya tentang hal-hal menarik. Paragraf pertama. Ingat, paragraf pertama. Nah, di sini isi berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa yang diberikan. Artinya isinya, kemudian dalam berita tersebut itu, terus kemudian mengenai isi atau pembuka biasanya. Lead itu tubuh berita itu pembuka. Gitu. Terus kemudian isi di sini teras berita disebut lead ya, merupakan paragraf pertama sebuah berita. Nah, itu ya, kalau di buku paket ada di halaman 13 itu ada lead atau teras berita. Nah, sekarang kita bahas teras berita ya. Teras berita disebut lead, merupakan paragraf pertama sebuah berita atau pembuka tadi, berita pembuka. Lead merupakan bagian penting dan juga bagian tertulis dalam sebuah berita yang memudahkan pembaca memahami bagian yang terpenting dari keseluruhan isi berita. Jadi gimana caranya kita memudahkan, kita memberikan sebuah kata-kata pembuka dari berita tersebut. Apa saja biasanya yang ada di dalam lead atau di teras berita? Pertama, terdiri dari satu kalimat atau lebih, tapi sebaliknya tidak lebih dari 3 kalimat. Artinya ada sebuah kalimat, tapi ada isinya tertentu. Apa di sini? Terdiri dari 30 atau 45 kata, satu paragraf lah. Terus kemudian mengandung inti terpenting dari berita. Artinya hal-hal terpenting. Hal-hal yang penting dari berita itu tuh apa? Gitu. Misalnya tadi, berita tentang corona. Apa yang terpenting dari corona itu? Kemudian berikutnya lengkap, padat, dan singkat. Nah, jadi berikutnya, mohon maaf tadi. Nah, berikutnya itu melukiskan suasana berita. Kemudian
di sini tadi kan melukiskan suasana berita. Nah, artinya teman-teman ketika menulis berita harus tahu dan harus tergambar oleh pembaca. Apa sih isi berita yang teman-teman tulis itu? Nah, kemudian berikutnya memudahkan pembaca. Artinya tidak ribet. Artinya bahasanya mudah dipahami ketika ingin dipelajari, ketika ingin dibaca oleh si pembaca. Kemudian memberi identitas. Artinya tahu berita tentang apa, seperti apa. Nah, itu kira-kira. Jadi bisa tahu. Kemudian di teras berita ada untuk kepentingan surat kabar. Nah, tadi juga ada ya. Di judul begitu tadi juga ada. Gitu. Nah, terus kemudian bahasanya mudah dipahami dan menarik. Nah, artinya bahasanya itu mudah dipahami dan menarik. Jadi, teman-teman ketika menulis berita harus sederhana bahasanya, bacaannya harus sederhana agar pembelajaran, agar apa yang disampaikan kepada pembaca itu bisa menarik. Terus kemudian berikutnya mengandung unsur 5W1H. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai bagian mengenai hal-hal yang harus ada di dalam berita, yaitu 5W1H. Nah, 5W1H itu apa saja? Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu harus ada di dalam berita. Kemudian berikutnya, di sini teman-teman, setelah teras berita, ada yang disebut dengan body, atau tubuh, atau badan berita. Nah, tubuh atau badan berita di sini melanjutkan isi berita yang dapat memberikan secara lengkap rincian tentang keseluruhan peristiwa yang diberikan. Nah, artinya meneruskan dari teras berita yang tadi. Kalau isi berita tubuh berita atau badan berita. Nah, berikutnya boleh dilihat di halaman 14. Ada contohnya juga di sana. Nah, di situ di halaman 12 itu pengertiannya adalah pada badan berita biasanya memuat unsur bagaimana atau how. Bagaimana itu biasanya berisi tentang kalian menceritakan dari awal sampai akhir. Gimana sih bisa peristiwa tersebut itu bisa terjadi? Gimana sih hal-hal tersebut itu bisa terjadi? Kenapa sih corona bisa terjadi? Coba diceritakan. Coba dituangkan di dalam bentuk tulisan dari awal terjadinya corona sampai penyebarannya itu seperti apa dan penanganannya bagaimana. Nah, itu kira-kira biasanya seperti itu. Kemudian dan mengapa? Bagaimana mengapa di sini? Bagian ini akan lebih mudah karena hanya merupakan rincian dan penjelasan dari teras berita. Nah, artinya hanya sebuah rincian dari teras berita. Kemudian berikutnya ada leg atau kaki atau ekor berita. Terakhir ini ada leg atau kaki atau ekor berita. Biasanya disebut juga ekor berita. Di bagian ini berbagai data yang tidak perlu penting, nah tidak terlalu penting ya, ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau orang-orang yang mengalami peristiwa berita tersebut. Misalnya corona. Corona sudah siapa saja sih yang kena corona? Nah, itu disebutkan boleh. Terus kemudian hal-hal lain yang jadi jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu
berpengaruh terhadap substansi. Artinya dari isi berita itu ketika ada nama atau tidak ada nama itu boleh dicantumkan atau tidak. Kemudian atau pokok batasan berita tersebut. Nah, itu pokoknya seperti apa, batasan berita tersebut itu apa, itu sudah tahu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, struktur dari berita itu tadi kita sudah bahas mengenai judul berita. Jadi, judul itu isinya menarik, intinya jadi orang lain mau membaca. Kemudian ada lead atau teras berita. Isinya ada beberapa kalimat tapi menarik. Jadi, orang lain itu mau membaca dari berita kita. Kemudian ada tubuh berita, sambungan dari teras berita. Kemudian terakhir ada ekor berita. Ekor berita tadi berisi hal-hal yang kurang penting. Bahkan tidak ada tidak ada kaki berita pun tidak masalah karena memang tidak terlalu penting, hanya pelengkap. Nah, itu mengenai struktur berita. Nah, tolong diingat ya mengenai struktur berita. Jadi ketika ujian, teman-teman paham. Atau ketika menyusun sebuah teks berita, sudah paham. Baik, berikutnya kita masuk ke kebahasaan. Kebahasaan dari teks berita. Teks berita kebahasannya ada di halaman 17. Nah, ada ini di PowerPoint ya ini, seperti ini. Nah, ini ada di halaman 17. Nah, di sini kata sebelum, lalu, dan kemudian adalah konjungsi temporal. Nah, jadi di dalam teks berita harus ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal apa saja? Ada sebelum. Yang pertama ada sebelum, yang kedua ada apa? Lalu, yang ketiga itu ada kemudian. Nah, apa saja konjungsi temporal itu apa sih? Nah, konjungsi temporal itu adalah kata sambung yang mengacu pada waktu, yang menghubungkan antar peristiwa. Jadi jam berapa sampai jam berapa itu terjadinya penyebaran corona misal. Nah, itu kira-kira itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Jadi kata tadi sebelum, lalu, dan kemudian itu menggabungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua. Nah, itu kira-kira ya. Itu yang disebut dengan kalimat konjungsi temporal. Diingat apa saja katanya? Ada sebelum, lalu, terus kemudian ada kemudian. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi temporal. Baik, konjungsi temporal ada dua di sini. Ada konjungsi temporal sederajat. Nah, konjungsi temporal menghubungkan antara kalimat yang sama. Konjungsi sederajat itu, konjungsi temporal sederajat itu artinya menghubungkan kalimat yang sama. Kalimat yang sama. Contoh di sini kalimat yang sama nih. Nih, coba di sini di buku juga ada. Di sini ada Nita mengepel lantai. Nah, jadi ada orang namanya Nita lagi ngepel. Kemudian ia merapihkan tempat tidur. Nah, artinya sama-sama. Jadi Nita itu kerjaannya dua. Pertama mengepel lantai, yang kedua apa? Yang kedua itu membereskan tempat tidur. Itu sama-sama melakukan pekerjaan kan? Nah, itulah konjungsi temporal sederajat. Pakai katanya apa? Kemudian. Paham ya? Nah, setelah ini nanti teman-teman tugasnya buat konjungsi kalimat dari konjungsi temporal sederajat. 5 saja, jangan banyak-banyak agar mudah dan mengerti. Kemudian berikutnya ada konjungsi yang tidak sederajat. Artinya tidak sama dengan konjungsi sederajat. Nah, konjungsi temporal di sini, konjungsi temporal tidak sederajat, artinya ada di halaman 17 itu teman-teman bisa tahu gitu ya. Konjungsi temporal sederajat itu. Nah, di sini ada
Konjungsi yang menghubungkan kalimat bertingkat. Kalimat bertingkat itu kalimat ada penjelasnya. Nanti coba kita lihat contohnya ya. Nah, atau tidak sederajat seperti sementara. Jadi katanya itu kalau konjungsi tidak sederajat, katanya itu ada sementara, ada bila, ada demi, ada sambil, sejak, apabila, waktu, tatkala, ketika, sebelum, semenjak, dan kemudian berikutnya itu dan lain-lain. Nah, itu konjungsi temporal tidak sederajat. Contoh, ada kalimat di sini. Doni jogging sambil mendengarkan musik. Nah, itu konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi nggak usah disebutkan lagi subjeknya. Kalau tadi kan kalau konjungsi temporal sederajat, Nina mengepel lantai, ada Nina. Dan kemudian ia, nah ada ia itu berarti Nina lagi. Nah, terus kalau misalnya konjungsi temporal tidak sederajat, itu nggak perlu pakai kata ganti orang. Jadi langsung saja misalnya tadi, Dani jogging sambil mendengarkan musik. Dani jogging, gitu kan? Dan ia mendengarkan musik enggak, gitu. Tapi langsung. Jadi nggak ada subjek lagi. Dani jogging sambil mendengarkan musik. Nah, itu kira-kira. Gitu. Kemudian contoh lain dari konjungsi tidak sederajat. Demi mendapatkan uang jajan lebih, Wahyu membersihkan seluruh halaman rumah. Nah, ini pun sama. Jadi, konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi, Wahyu itu ingin dapat uang lebih. Dia rajin. Ya, gitu ya kira-kira. Itu kebahasaannya sama. Jadi, tugasnya adalah membuat kalimat dari konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat masing-masing 5, kemudian kirim ke email. Nah, baik, ditunggu ya. Nah, berikutnya kita lanjut pembahasan. Ada bagaimana sih? Nah, pertanyaan sederhana. Bagaimana sih kita cara menyusun atau membuat teks berita? Pertama, ada di halaman, coba lihat dulu di buku paket. Nah, di halaman 22. Halaman 22, ayo dibuka. Jadi biar lebih paham karena di situ ada penjelasannya juga. Nah, baik, di sini cara menyusun sebuah teks berita. Pertama yang harus diperhatikan adalah penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi harus tahu ada apa yang terjadi, di mana yang terjadi. Nah, itu harus tahu dulu peristiwa apa. Corona atau kecelakaan atau gunung meletus yang mengakibatkan masyarakat seperti apa. Nah, jadi harus tahu. Makanya di sini penemuan peristiwa atau kejadian, isi berita berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Artinya yang harus ada di dalam masyarakat gitu yang terjadi. Jika tidak muncul peristiwa seperti perampokan, nah boleh perampokan, ada di halaman 17 itu penjelasan. Bencana alam, boleh kebakaran dan kejadian mendadak lainnya. Nah, di sini pencarian berita perlu mencari dan menangkap kegiatan-kegiatan unik yang muncul di masyarakat. Jadi ada hal yang dibahas, yang lagi hits, yang lagi ngetren, dan aktual itu betul-betul terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kita liput, kita tulis. Nah, gitu kira-kira. Jadi harus ada peristiwa. Nggak bisa kalau nggak ada peristiwa. Berikutnya mencari sumber berita. Jadi setelah ada kejadian, kita telusuri, kita cari sumbernya. Apa penjelasan di halaman 22? Agar isi berita aktual, agar berita itu betul-betul terjadi, maksudnya penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat. Nah, peristiwa yang akan diberitakan artinya harus tahu siapa nih yang terlibat di dalam berita tersebut tokohnya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan informasi tentang data korban,
dan peristiwa proses kejadian. Penulis dapat mewawancarai pihak kepolisian setempat. Artinya boleh teman-teman wawancara ke Pak Polisi gitu ya. Nah, jadi cari sumbernya. Boleh ke masyarakat, boleh juga ke polisi setempat yang menangani kejadian tersebut. Jadi mencari sumber berita. Berikutnya yang ketiga, melakukan wawancara. Wawancara ke orang. Pak, Bu, gimana? Gitu. Nah, wawancaranya seperti apa? Wawancara dilakukan penulis berita untuk memperoleh fakta tentang suatu kejadian, data korban, atau proses kejadian. Misalnya gini, proses wawancara. Mohon maaf Pak Polisi, saya Evan dari SMP Lab School VIP UMJ. Ingin mengetahui proses kejadian perampokan yang terjadi di rumah siapa, misalnya gitu. Coba bagaimana Pak kira-kira? Nah, kalian pernah kan lihat orang yang diwawancarai ya di berita. Gini Pak, sambil megang mic ya, sambil disodorkan mic-nya, langsung berbicara. Nah, itu kira-kira. Itu hal-hal proses melakukan wawancara. Berikutnya yang keempat, mencatat hal-hal penting. Nah, dari proses wawancara yang sudah dilakukan ke masyarakat atau ke pihak kepolisian, kita catat apa sih yang dia terangkan dari berita tersebut, dari yang sudah mereka katakan gitu. Jadi dicatat hal-hal penting gitu. Kemudian di sini penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa? Pak, Pak atau Bu, apa tadi terjadi apa kira-kira? Oh, terjadi bencana alam, gitu kan. Terus kemudian siapa? Itu masyarakat yang ada di Jasinga, Kabupaten Bogor, 2 bulan yang lalu, gitu. Kemudian siapa saja masyarakat tertimpa longsor, gitu. Di mana? Di Jasinga, Kabupaten Bogor. Kapan? 2 bulan yang lalu. Misalnya hari Senin. Gitu. Hari Senin tanggal 30 Mei misal, gitu kan. Gitu. 2020 pukul 3 dini hari. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian mengapa terjadinya? Nah, misalnya terjadi pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan longsor. Nah, itu kira-kira. Kemudian bagaimana? Nah, kalau bagaimana itu berarti diceritakan. Misal, jadi si ini orang yang diwawancara pasti gimana sih Pak terjadinya? Jadi masyarakat misalnya pada saat itu sedang beristirahat karena waktunya 3:30 pukul 3.30 dini hari. Jadi masyarakat sedang tertidur lelap, tiba-tiba goncangan tanah langsung tanah itu bergoncang. Kemudian sampai mengakibatkan longsor. Masyarakat berhamburan dan alhamdulillah tidak memakan korban jiwa. Nah, itu kira-kira misalnya begitu. Lalu pihak setempat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana. Nah, itu kira-kira dan polisi setempat. Nah, itu kira-kira jadi diceritakan dari awal itu bagaimana. Kemudian yang terakhir menyusun berita. Menyusun berita seperti apa? Menyusun berita pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Menyusun berita itu artinya kalian menyusun dari hal-hal yang terpenting yang diberikan oleh sumber berita. Tadi boleh dari masyarakat, boleh dari kepolisian. Nah, gitu kira-kira. Nah, terus kemudian kita lanjut. Nah, ini ya, kira-kira penyusunan teks berita. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke unsur kebahasaan lagi. Yang terakhir ini, unsur kebahasaan ada di halaman
24. Ini terakhir pembahasan dalam bab teks berita. Nah, di sini apa saja ada kata baku. Kata baku itu apa? Kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi, yang ada di kamus KBBI, kalian bisa download, simpan di komputernya atau di HP-nya, ada namanya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian sebutkan kata apa misalnya di situ, misalnya kata membaca, masukkan ke sana. Nah, biasanya nanti langsung muncul artinya. Boleh kita praktikan, coba ya, kita praktikan. Di sini ada KBBI. Nah, coba saya munculkan. Nah, ini sudah muncul di layar kan, KBBI. Nah, coba kita masukkan membaca. Nah, lihat, oh tidak ada. Nah, tadi salah nulis ya, membaca, membaca, enter. Nah, membaca di sini, oh berarti katanya gini saja langsung, baca. Nah, oh ada artinya kan? Nah, jadi membaca, melihat serta memahami isi dari sebuah yang ditulis. Nah, ini adalah KBBI. Ini kata baku. Jadi kata baku itu tadi, kata yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Kata baku merupakan kata yang sudah benar. Jadi nggak ada permasalahan dari kata itu. Dengan aturan ataupun ejaan yang bersumber dari KBBI. Biasanya digunakan dalam membuat karya ilmiah. Artinya kalian dalam membuat kata teks, menyusun teks berita, itu harus tahu. Harus tahu apa? Harus tahu katanya. Katanya harus baku, nggak boleh menggunakan bahasa daerah, itu nggak boleh. Jadi harus tahu bahasanya seperti apa yang digunakan, terus kemudian bagaimana kita cara menyusunnya. Kalau nggak tahu kalian download, kemudian boleh. Kalau kata-katanya nggak baku, nanti bisa bisa ditampilkan di KBBI, kemudian dicari artinya. Nah itu, jadi kebahasaan yang terakhir ini kalian menyusun berita itu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah itu kira-kira yang terakhir dari bab. Nah berikutnya kalian bisa ini lihat contoh ya, contoh berita di Republika tentang apa namanya, rapat muktamar ya dari Muhammadiyah. Baik, jadi tugasnya tadi bisa dikirim di email ini ya. Membuat kalimat ya. Kalimat apa tadi? Kalimat yang mengandung konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Baik, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Tolong diamati baik-baik video ini, diulang-ulang apabila ada yang kurang paham, agar lebih paham. Baik, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, jangan jaga pola makan, jangan makan makanan yang kurang bergizi, agar kondisi tubuh kita lebih fit dan lebih baik. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Terus tonton terus video ini apabila kurang paham. Itu nanti insya Allah minggu depan kita menggunakan Zoom atau Jitsi ya. Aplikasi Jitsi atau Zoom. Saya berharap sih pakainya Jitsi. Teman-teman download di Play Store di HP. Jitsi, J-I T Jit SI Jitsi. Nah itu kira-kira sama seperti Zoom. Tapi maksudnya kalau Zoom itu kan ada waktunya ya, ada waktu-waktu tertentu hanya 40 menit. Kalau Jitsi nggak ada. Jadi kita bisa lebih diskusinya lebih panjang. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ditunggu tugasnya. Tetap semangat ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.